Selamat siang, Servisno dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Dewi Permana dengan nomor induk mahasiswa 19190363 dari kelas 5 PHP 3. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok yakni kelompok 8 akan membahas mengenai penyelesaian kasus atas terjadinya kecelakaan kerja pada staf, di mana video ini merupakan salah satu proyek kelompok untuk memenuhi UTS pada mata kuliah teknik supervisi. Sekarang saya akan membahas mengenai kronologi masalah. Pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 pukul 11.30 siang, salah satu staf kami yakni Butcher Chef yang bernama Budiman mengalami kecelakaan kerja, yakni ibu jari Budiman teriris pisau pada saat sedang mengolah daging sapi. Kemudian, ia diberikan pertolongan pertama oleh staf lain dan dibawa ke klinik yang ada di hotel. Perkenalkan, nama saya Sudesi Mokhairuddin dengan NIM 19190318. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai teori pendukung dan penjelasan kepemimpinan demokratis terhadap kecelakaan kerja. Terkait dengan pembahasan sebelumnya, kami sebagai supervisor akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa terjadinya kecelakaan kerja merupakan hal yang paling tidak diinginkan oleh staf atau karyawan maupun perusahaan dalam lingkungan kerja. Kami sebagai supervisor memiliki tanggung jawab mutlak akan keselamatan staf atau karyawan dalam menjalani kerja di lingkungan kerja dengan menyediakan peralatan dan perlengkapan keselamatan kerja guna melindungi karyawan dari hal yang tidak diinginkan. Selain itu, dampak buruk dari kecelakaan kerja tidak hanya melukai karyawan yang mengalaminya, melainkan berkaitan erat dengan citra dan kredibilitas perusahaan dalam melindungi karyawannya. Oleh sebab itu, baik perusahaan ataupun kami sebagai supervisor wajib melindungi karyawan ketika bekerja di tengah lingkungan kerja. Adapun insiden terjadinya kecelakaan kerja juga terjadi karena beberapa faktor. Misalnya seperti tidak menggunakan alat pelindung diri pada saat bekerja, tidak konsentrasi pada pekerjaan, kurang keahlian dalam menggunakan alat atau mesin, serta banyak hal lagi yang mungkin dapat mengakibatkan kecelakaan kerja itu sendiri. Berdasarkan teori pendukung gaya kepemimpinan dari seorang supervisor harus memiliki gaya kepemimpinan demokratis, yang dimana gaya seorang pemimpin ini menempatkan suatu karyawan sebagai faktor utama di dalam suatu perusahaan. Selain itu, gaya kepemimpinan ini selalu mencoba menempatkan dirinya sebagai partisipan yang bersifat aktif, dinamis, dan terarah. Selain itu juga diperlukan dalam mensosialisasikan dengan cara penyuluhan, pembinaan, dan pengingatan secara rutin pentingnya mematuhi penerapan K3, kesehatan, keselamatan, dan kecelakaan kerja yang baik supaya para karyawan semakin menyadari pentingnya keselamatan kerja bagi dirinya sendiri sehingga terhindar dari kecelakaan kerja. Oleh karena itu, dalam gaya kepemimpinan ini juga sangat berpengaruh dengan adanya proses komunikasi yang dilakukan untuk mengkomunikasikan tentang K3, serta memberikan motivasi dan inspirasi untuk bertindak selamat, juga memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan dan keselamatan para staf atau karyawan. Maka peran penting pemimpin yang demokratis sangat penting di sini, dengan menjaga komitmen dan kerjasama antar staf atau karyawan, supervisor, serta
manajemen memegang peranan penting dalam pelaporan kecelakaan kerja. Halo Sir, perkenalkan nama saya Yakub Petrus dengan NIM 19190293. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian terjadinya kecelakaan kerja pada staf. Nah, jika sudah terjadinya kecelakaan kerja pada staf atau karyawan di tempat kerja, maka dengan gaya kepemimpinan demokratis, seorang supervisor harus memberikan respon dengan cepat. Lalu supervisor harus menyusun sebuah laporan kecelakaan kerja yang baik dengan memasukkan semua data yang terkait. Selain itu, setiap staf atau karyawan yang mengalami kecelakaan kerja, baik cedera kecil maupun cedera serius atau fatal, maka harus melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya ataupun supervisor. Hal ini untuk memudahkan dalam membuat laporan kecelakaan kerja. Berikut penyelesaian yang dilakukan di perusahaan kami. Yang terakhir, saya akan membahas kesimpulan. Berdasarkan kronologi yang kami bahas, yakni peristiwa yang dialami Pak Budiman, kami memilih gaya kepemimpinan demokratis. Karena gaya kepemimpinan ini mengedepankan kepentingan staf untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Dengan mensosialisasikan pentingnya mematuhi penerapan K3, mengingatkan staf agar sering berhati-hati dalam bekerja, dan harus memiliki inisiatif untuk melakukan pertolongan pertama dan membuat laporan apabila ada yang mengalami kecelakaan kerja, serta mengecek secara berkala peralatan yang ada di tempat kerja. Dengan kepemimpinan yang demokratis ini, kesejahteraan dan kenyamanan bersama akan didapatkan oleh seluruh staf sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. Di sini saya akan membahas saran. Sebelum masuk ke saran, saya ingin menjelaskan dahulu 3 tipe gaya pemimpin, yaitu salah satunya autokratis. Autokratis itu membuat keputusan tanpa mendapatkan masukan dari karyawan, memberikan perintah tanpa penjelasan, dan mengharapkan semua perintah dipatuhi. Jika dianalisa, tipe pemimpin seperti autokratis ini adalah tipe pemimpin yang mementingkan diri dan tidak mengandalkan pendapat atau gagasan dari anggota atau karyawannya. Setelah itu ada gaya pimpinan birokratis, di mana seorang supervisor mengelola sesuai aturan buku dan bergantung pada aturan, peraturan, dan prosedur properti untuk mengambil keputusan. Nah, jika diteliti, gaya kepemimpinan birokratis ini tidak bisa mandiri dalam melakukan keputusan. Akhir sekali, gaya pimpinan demokratis merupakan kebalikan dari gaya kepemimpinan autokratis. Gaya kepemimpinan ini membagikan tanggung jawab terhadap pengambilan keputusan dan mempertimbangkan pendapat karyawan. Nah, saran kami adalah gaya pemimpin demokratis ini sangat cocok untuk kemajuan perusahaan. Hal ini karena untuk mendapatkan keputusan-keputusan yang cemerlang dari staf yang bisa membangun kesuksesan suatu perusahaan. Oleh yang demikian, keselamatan dan kesehatan karyawan harus lebih diperhatikan supaya mereka merasa bahwa perusahaan bukan saja mencari keuntungan pribadi, tetapi juga mengedepankan staf. Mereka akan merasa lebih dihargai dan merasa terlibat atas kontribusi kemajuan perusahaan. Oleh itu, kami menyarankan untuk menerapkan gaya pemimpin yang demokratis agar dapat menumbuhkan kepercayaan dan rasa hormat di antara para anggota. Akhir sekali, untuk menjadi pemimpin yang demokratis ini yang lebih baik harus mempunyai sikap jujur, cerdas, berani, kompetensi, dan punya rasa keadilan di semua anggota. Sekian presentasi kami dari kelompok 8. Jika ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.